Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmah dengan NIM 105721122120 Program Studi Manajemen. Sebelumnya, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga saya telah sampai pada penghujung pembelajaran mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang ditandai dengan pengumpulan video ini sebagai upaya untuk memenuhi penilaian tugas akhir mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Pada pembahasan kali ini saya akan menguraikan tentang 7 prinsip koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa umumnya di dalam koperasi itu terbagi atas 7 prinsip koperasi. Nah, pada poin pertama itu ada keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, ada pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi. Selanjutnya, poin ketiga, pembagian SHU yang dibagi secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Selanjutnya, poin 4 itu ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pembelajaran perkoperasian. Kemudian yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya saya akan menguraikan mengenai prinsip koperasi pada poin pertama, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Nah, yang dimaksud dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka di sini adalah siapa saja boleh menjadi anggota koperasi tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, keanggotaan juga bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian, setiap anggota koperasi dapat memundurkan diri kapan saja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian, prinsip koperasi yang kedua yaitu pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam koperasi pengelolaan dilakukan secara demokrasi, yaitu tiap keputusan yang ada dalam koperasi diambil berdasarkan rapat bersama dari para anggota. Kemudian, rapat anggota di sini merupakan pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi yang ada dalam koperasi. Prinsip koperasi yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembagian sisa hasil usaha yang sering kita sebut dengan SHU di dalam koperasi itu dilakukan secara adil dengan melihat jasa usaha tiap-tiap anggotanya. Artinya, pembagian SHU tersebut bukan berdasarkan pada modal yang ditanam anggotanya, melainkan dari jasa dan kontribusi yang dilakukan oleh setiap anggota untuk kemajuan koperasi. Selanjutnya, prinsip koperasi yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dalam hal ini, pemberian balas jasa terhadap anggota terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Jika modal sedikit, maka pemberian balas jasanya juga sedikit, begitu pula dengan sebaliknya. Di dalam perkoperasian, modal yang mereka miliki memang digunakan untuk kemajuan koperasi, bukan hanya untuk keuntungan pribadi saja. Kemudian, prinsip koperasi yang kelima yaitu kemandirian. Sama halnya dengan organisasi lain, koperasi juga sangat menjunjung tinggi tentang kemandirian. Artinya, pelaksanaan koperasi dapat berdiri sendiri serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar atau individu lain. Lanjut, prinsip koperasi yang keenam yaitu pendidikan perkoperasian. Dalam membangun dan mengembangkan sebuah organisasi tentu saja diperlukan pengetahuan yang cukup di masing-masing bidangnya. Begitu pula dengan koperasi. Di
Di dalam perkoperasian ada yang dinamakan dengan prinsip pendidikan perkoperasian. Hal tersebut bertujuan untuk memberi bekal dan pengetahuan terhadap para anggota di dalam berkoperasi. Di dalam koperasi, tiap anggota dituntut untuk memiliki skill agar mampu terjun langsung ke dalam dunia kerja pada nantinya. Selanjutnya, prinsip koperasi yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Dalam hal ini, adanya kerjasama antar koperasi sangat diperlukan untuk mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagai perwujudan usaha bersama dari koperasi yang saling bekerja sama. Nah, itulah tadi serangkaian uraian mengenai prinsip koperasi di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.